Show, Muhammad Paris Show. Mafia tanah, kasus yang sedang viral saat ini di masyarakat. Seperti apa sih? Kebetulan Nirina juga yang sedang punya masalah secara hukum. Kali ini berkesempatan untuk langsung boleh memberikan pertanyaan. Jadi Nirima sama Ruben, tolong ditanyakan secara detail. Ya. Ada nggak ketidakpuasan kalian atas kasus kalian ini? Ya. Apakah ini bobol gara-gara kelemahan di sistem pertanahan kita? Pertanyaannya kalau mengenai NIK tadi Pak ya, kalau misalnya ternyata kan ya kita orang awam nggak bisa tahu bahwa itu sebenarnya asli atau enggaknya. Tapi ternyata kalau memang bisa dibuktikan bahwa NIK itu tidak sesuai, itu apakah masuk ke cacat administrasi dan itu kelangsungannya ke kami korban bagaimana Pak? Ini kan sekarang ini yang bisa membuktikan apakah NIK itu palsu, apakah dokumen tanda tangan itu palsu, itu proses pidana oleh kepolisian. Ya. BPN ini adalah lembaga administratif, kita cuman kebenaran formal. Ya. Oleh sebab itu nanti NIK bisa dipelajari diperiksa oleh Puslap 4. Kemudian tanda tangan tadi bisa diperiksa juga ya. Sehingga kelihatannya adalah ini sejauh ini ya. Kami akan melakukan audit internal ya kan. Tetapi sejauh ini kelihatan ini adalah kerjaan pihak yang mendapatkan apakah kuasa atau dipercaya ya oleh keluarga Nirina dengan PPAT yang kemudian membuat seolah-olah telah terjadi jual beli atau apa, tinggal dibalik nama di BPN. Ya. Artinya harus tunggu dulu proses pidana selesai. Dia tidak akan dapat sertifikatnya. Belum, karena begini, kecuali kan sekarang sudah diblokir semua. Iya. Sekarang sudah diblokir Pak. Sudah diblokir. Pak Horman ya. Tetapi ada sertifikat tadi, tanah tadi yang telah dijual ke pihak ketiga. Ya. Kita harus lihat apakah pihak ketiga ini beretikat baik atau tidak. Kalau dia beli dengan harga yang wajar dan lain-lain itu, maka pihak ketiga yang beretikat baik kita harus lindungi. Maka harus ada prosesnya dulu. Tapi kalau misalnya pihak ketiga ini juga jual dengan harga, membeli dengan harga yang tidak wajar, kita bisa anggap juga mereka ada bagian dari persekongkolan itu. Jadi begini, sertifikat ada punya ibumu. Ya. Oke. Bapak Menteri tadi bilang, kalau sertifikat yang palsu ini dijual ke orang ketiga. Pihak ketiga yang beretikat baik, ya kan? Berarti ada 2 sertifikat nih. Ya. Oke. Pertanyaannya Pak Menteri, kalau nanti si pelaku ini sudah dihukum pidana, masuk penjara, udah jeblos lah pokoknya deh sampai PK. Ya. Kan ada 2 sertifikat nih, sertifikat punya ibumu, sertifikat di tangan si Ucok, ya di tangan si Uci Poltak lah, yang dia beli beretikat baik. Ya. Ada 2 nih, mana yang berlaku Pak? Nah, jadi yang masalahnya adalah sertifikat aslinya ini kenapa sampai beralih? Ya. Kan? Ya. Nah, karena beralih ini telah katakanlah tadi dengan proses karena ada perbuatan pidana. Ya. Kan? Kemudian BPN melakukan perubahan. Benar. Kan sesuai dengan keyakinan BPN bahwa semua dokumen telah terpenuhi. Dan ternyata pidana kausanya cacat. Kausanya cacat gitu. Ya. Tapi kemudian tanah tersebut telah dijual. Dijual ke si Poltak. Dijual si Poltak. Ya. Dan Poltak ini adalah orang yang jujur. Beli tanah itu dari proses yang wajar. Wajar. Dia tidak tahu bahwa ini ada hasil kejahatan. Jadi ada 2 sertifikat nih. Ya. Ya. Jadi yang mana yang berlaku Pak? Yang berlaku yang si Poltak ini harus dilindungi. Jadi Bapak si Nirima gimana dong? Nah ini maka proses pidananya sangat menentukan nanti. Ya, saya tanya, kalau pidananya sudah jelas-jelas. Sudah masuk, sudah salah. Ya, si asistennya udah dihukum 10 tahun penjara. Sudah masuk ke Nusa Kambangan. Ya. Jadi masalah si Poltak dengan si pihak ibunya. Nirina 2 sertifikat. Yang mana yang berlaku Pak? Sebenarnya nggak ada 2 sertifikat di sini. Sertifikat yang asli dialihkan. Sertifikat asli. Jadi menurut Bapak hanya 1 sertifikat. Tidak proper. Ya. Berarti sertifikat punya si Ibu Nirima dianggap masuk kuburan aja gitu? Enggak, sekarang ini sertifikat itu masih berlaku. Itu yang diblokir sekarang. Ya pertanyaannya kan tadi kan ada sertifikat X ibunya Nirima sama punya si Poltak. Ya. Kalau sudah masuk penjara pelakunya, 2 sertifikat ini gitu kan?
Nah, mana yang berlaku ini? Saya pikir lewat proses pengadilan dulu. Itu harus pengadilan dulu. Ya, harus buka perdata lagi, Pak. Iya, karena sudah pihak ketiga yang beritikat baik. Perdata lagi, makanya pengacara itu ada berlian terus beginilah. Tapi berarti kan kasus ini sertifikatnya satu dialihkan. Ya, makanya pertanyaannya, sudah dihukum pelakunya. Apakah sertifikat yang sudah dibeli si Poltak yang beri otomatis kembali ke ibunya Nirima atau bagaimana? Enggak kan? Tidak. Sepanjang dia berpredikat baik dilindungi undang-undang lah, Bang. Jadi gimana selanjutnya? Iya. Jadi agar masyarakat tahu bagaimana selanjutnya. Iya, di mana letak Udah jelas pelakunya udah tertangkap, sudah masuk penjara, sudah busuk di penjara. Iya. Dan ini kan kami korban gitu. Korban. Iya, betul. Jadi di mana Masa korban hanya menonton doang? Iya. Ganti kerugiannya oleh si para tersangka itu karena jika Gimana dia Pak Menteri? nggak punya apa-apa. Oke, Pak Menteri gimana Pak Menteri? Betul Pak. Jadi memang masalahnya complicated kalau sudah terjadi, ya seperti kasus tadi. Si Poltak tadi yang beritikat baik, ya kan, oleh undang-undang harus dilindungi, ya kan. Memang harus dibuktikan apakah dia beritikat baik atau tidak. Misalnya banyak nanti cara polisi menilai apakah itikat baik. Nah, oleh sebab itu kami memperbaiki sistem supaya masyarakat tidak korban lagi. Maka tampilnya Nirina bagi saya itu berterima kasih sekali. Karena dengan Nirina tampil seperti Pak Dino Patijala tampil pada saat itu memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga tidak akan ada lagi korban-korban berikutnya. Tapi saya masih jadi korban, Pak. Ya. Suratnya belum balik, Pak. Nah, itu persoalannya adalah ini kan sudah terjadi, ya kan? Kita itu mengantisipasi ke depan. Nah, kami sekarang Presiden sangat komit terhadap hal ini sehingga Presiden perintahkan langsung 2 kali 3 kali dan kesempatan Presiden perintahkan aparat penegak hukum untuk memerangi mafia tanah. Maka kami keras sekali terhadap ini, ya kan? Nah, pada saat yang sama walaupun Nirina korban, tapi Nirina sekarang menjadi public educator, mengeducate masyarakat supaya kalau punya sertifikat jangan mudah percayakan kepada orang. Ya kan, ini saya nggak tahu bagaimana hubungan antara asisten dengan Ibu Nirina sehingga dia bisa mendapatkan akses kepada sertifikat itu, kemudian dia menyalahgunakan kalau seperti cerita tadi sehingga akhirnya menjadi korban, ya kan. Seandainya sertifikat itu berubah, kita blokir ya sekarang, kita kembalikan. Tapi karena ada Poltak tadi yang beritikat baik, quote-unquote, ya kan, itu yang Poltak itu tidak akan semudah yang. Kalau dari Hotman Parisot, pendapat saya begini, ini dari Hotman Parisot. Putusan pidana tidak akan pernah mengembalikan hak keperdataan. Putusan pidana hanya menghukum pelaku penjara atau tidak. Jadi agar kembali hak keperdataan kalian harus gugat perdata, termasuk gugat si Poltak untuk membatalkan sertifikat dia dengan alasan dia membeli dengan syarat-syarat yang tidak sah. Jadi batalkan balik nama sertifikat baru, kembali kepada sertifikat yang awal. Itu kira-kira Pak Ruben. Panjang jadi ya, ngasih masukan Bang, ngasih tambahan kalau boleh. Boleh, silakan. Kan ada undang-undang administrasi pemerintahan atau 30 tahun nomor 30 tahun 2014. Nah, itu memungkinkan bukan Pak Menteri mengenai keputusan memperbaiki suatu keputusan yang salah menggunakan dasar pidana, jadi nggak perlu mengajukan gugatan. BPN tidak akan mungkin merubah sertifikat Pak ya tanpa putusan perdata Pak ya? Iya, karena kan ada undang-undang administrasi pemerintahan. Tidak mungkin Pak. Iya. Jadi bahkan di situ dibilang jika terdapat cacat administrasi, bahkan negara bisa menanggung kerugian atas keputusan yang membetulkan tadi. Belum ada presiden Pak ya? Itu pasal 71. Belum ada presiden sertifikat dirubah oleh negara hanya gara-gara alasan itu. Harus gugat perdata. Dan BPN tidak pernah berani mengatakan mana yang berlaku, yang benar Pak. Harus dengan menunggu keputusan peradilan, ya kan? Kalau yang sudah beralih ya. Tapi kelihatannya dari 6 sertifikat tadi, kalau saya yang beralih baru 1 ya. Yang beralih 2. 2 ya. Yang lain itu 4 lagi itu sudah diblokir, ya kan? Dari blokir berarti itu akan jadi lebih mudah. Begitu urusan pidana sudah jadi, kita kembalikan aja. Benar. Yang 2 ini yang agak lebih rumit. Maka yang paling penting kita perbaiki sistem. Yang pertama adalah kita ingin daftarkan seluruh tanah. Kalau seluruh tanah sudah terdaftar, maka program PTSL sekarang penting sekali. Itu kita target 2025 seluruh tanah terdaftar. Dengan daftar dengan teknologi yang ada sekarang, kita punya koordinat dan lain-lain ya. Sehingga kalau seluruh tanah sudah terdaftar,
maka praktek yang seperti itu akan berkurang. Yang kedua, kita akan perkenalkan digitalisasi supaya nanti sertifikat yang sekarang kan kertas yang seperti ada ini, usahakan kertas, uang aja dipalsukan. Nah, ini penjahat kita itu cukup komplikated, pinter gitu ya. Ditambah lagi dan jaringan yang luas sekali, maka jaringannya juga harus kita perangin. Ya betul. Tapi Pak, makanya kami di sini juga berharap dari pihak keluarga Nirina sebisa mungkin Pak itu ada pasal 70 atau 71 Pak mengenai administrasi pemerintahan. Kalau boleh itu dijadikan dasar, itu kan ada ekspos lagi di Kanwil gitu Pak. Jadi undang-undang administrasi pemerintahan kita lakukan kalau kesalahan administrasi dibatalkan secara administrasi. Ya. Tapi begitu hak keperdataan yang telah beralih seperti Pak Hotman kemukakan tadi, itu yang agak di luar jangkauannya BPN. Karena pemalsuan KTP bukan lagi kesalahan administrasi, itu sudah pidana Pak. Kalau sudah putusan perkara pidana bukan lagi masalah administrasi, ini sudah perkara pidana. Nirina sekarang berarti minta kalau ada saran dari Bang Hotman untuk kasus yang sedang terjadi ini, selain tadi udah dapatkan itu kita. Kan tadi kan saya sudah bilang bahwa berhubung sudah ada sertifikat atas nama pihak ketiga, maka perlu pembatalan secara putusan perdata. Karena putusan pidana tidak berhak membatalkan sertifikat. Putusan pidana hanya menghukum seseorang secara pidana. Jadi suka atau tidak, maka kalian harus gugat perdata untuk membatalkan sertifikat yang baru dan menyatakan bahwa sertifikat yang di atas nama pihak ketiga itu batal dan yang sah adalah sertifikat atas nama ibumu. Gimana pendapat Pak Menteri, setuju? Ya, kita tentu akan nanti keputusan pidana itu kan menjadi bukti yang cukup kuat. Nah, itu putusan pidana menjadi bukti yang cukup. Tapi berarti nunggu proses beres dulu, peradilan dulu. Jangankan putusan, saya kan berkali-kali bilang, jangankan putusan soal perkara tanah, perkara cerai pun di Indonesia ini gugat cerainya 3 tahun, gonogirinya 3 tahun, 6 tahun. Itulah yang membuat Indonesia ini sangat parah dari segi biaya hukum. Ya. Cerai 3 tahun, ngurusnya 3 tahun gonogiri. Ya, untuk keburu kawin lagi ya Bang? Sampai PK 3 tahun, habis itu gonogiri. keburu kawin lagi, udah keburu beranak lagi sama yang lain Bang. Panjang banget Pak Menteri. Saya ingin komentar sedikit, ini yang bicara ini praktisi lawyer ya, lawyer praktek ya kan. Memang sistem peradilan kita ini harus direform. Sekarang ini harus direform ya, harus direform. Upaya dan diskusi sudah banyak. Mahkamah Agung telah melakukan banyak reform, tapi masih belum cukup. Bagaimana mencapai tujuan proses peradilan yang simple, murah, ya kan? Itu yang tidak terjadi. Simple dan murah ya Pak. Iya. Itu pendataan KTP yang konkret, maksudnya yang benar-benar mendatakan manusia-manusia di Indonesia yang benar dan memang gimana ngecek validasi benar atau tidaknya. Sebenarnya sudah ada dan PPAT juga bagaimana caranya dihindarkan untuk kok bisa semudah itu gitu loh mereka menyalahkan wewenangnya gitu kalau menurut saya ya gitu. Di dalam pihak itu banyak banget yang perlu di reform gitu. Saya melihat sesuatu lebih positif ya. Ibaratnya begini, saya mengatakan dalam keranjang apel. Satu keranjang apel itu pasti ada 1-2 apel yang busuk. Dalam keranjang PPAT yang begitu banyak, ada 1-2 yang tidak baik. Itu kita ambil dan kita hukum. Di tempat saya sekarang ada ampunan. Begitu kemudian dia melakukan pelanggaran, kita pecat. Supaya tidak boleh lagi orang-orang seperti ini menjadi amanah yang dipercayakan oleh negara itu menjadi penjahat. Orang BPN juga kita pecat. Kakanwil saya copot, kepala kantor saya copot. Ada saya pidanakan. Sekarang 125 orang-orang BPN kena hukum dari yang paling berat sampai yang paling ringan. Itu juga dalam rangka kita perbaiki. Tapi untuk diketahui bahwa di BPN bekerja 38.000 orang, ya. Jadi 99,99% orang BPN orang-orang yang baik. Nah, banyak terjadi yang seperti ini adalah karena keteledoran pemilik. Oleh sebab itu tampilnya Nirina, tampilnya Pak Srisno Bakir itu bagus dalam rangka Pak Srisno Bakir, Dino Bati Jalal, termasuk keluarga Pak Srisno Bakir juga korban, ya kan? Ini adalah menjadi program mengedukasi masyarakat supaya masyarakat di sana kalau punya sertifikat dijaga, jangan diberikan kepada orang.
Kalau mau dijual, jual dengan agen yang dikenal, ya kan, yang punya reputasi. Ya, jaga sertifikat. Boro-boro jaga sertifikat. Jaga suaminya sekarang susah, Bu, ya kan. Tapi betul kan tadi kata Pak Menteri ya, memang dalam satu keranjang apel pasti ada yang busuk. Satu lembaga ya pasti ada 1-2 yang mungkin kurang pas ya Pak. Jangankan dalam satu keranjang apel, satu acara aja Pak pasti ada yang busuk. Bukan begitu Bang ya? Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Lu berdua nempel mulu, lu malu dong ada Pak Menteri, lu gimana sih? Nempel mulu. Ada lagi apa yang mau disampaikan Pak? Sudah jelas Pak Menteri, terima kasih. Ya. Nak juga cukup Nak, sepertinya akan masih panjang ya Nak. Ya. Dan seperti Pak Menteri bilang ini memberikan pembelajaran buat masyarakat, tapi wow harganya besar banget. Tenaga, materi, pikiran ya Pak ya, luar biasa. Tapi mudah-mudahan di ujung sana kalau kita tahu kebenarannya, pasti Tuhan akan kasih jalan yang terbaik ya Nak ya. Amin ya. Salam buat keluarga. Mas Ruben juga, Pak Menteri sehat-sehat Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri ya, mudah-mudahan nanti reformnya bisa memberikan juga sesuatu yang bisa memberikan masyarakat ketenangan, keamanan dan juga kenyamanan. Jangan kemana-mana, kita akan balik lagi tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman.